Pemirsa, sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimopolda Maluku terhadap siswa madrasah di Kota Tual, Maluku. Kejadian tersebut mengakibatkan korban tewas hingga memicu kemarahan keluarga serta warga dan viral di media sosial. Kini pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, ini kita naikkan menjadi tersangka, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Kasus ini mendapat atensi Mabes Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas insiden yang menewaskan korban. Selain meminta maaf, Polri juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari Anyus melaporkan. Sebelumnya seorang pelajar madrasah sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Korban dianiaya lantaran dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar madrasah sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan
tindak lanjut daripada tindak pidana lain. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Semarang menghimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Ketiga korban dimakamkan pada Sabtu sore hari di pemakaman desa setempat. Kejadian ini dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membubarkan 2 kelompok remaja di Tangerang, Banten yang kerap tawuran petasan saat Ramadan di pinggir rel kereta api. Selain mengganggu ketenangan warga, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Dua kelompok remaja terlibat tawuran petasan di pinggir rel kereta api di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Para remaja yang terlibat tawuran berlarian membubarkan diri saat polisi tiba di lokasi. Sejumlah remaja yang tertangkap diperiksa polisi. Selain mengganggu ketenangan warga, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Habis sholat subuh pada rame. Kemarin gue udah sempat bubarin. Kemarin ada juga? Ada, itu anak mana sih? Pokoknya bukan dari anak kampus ini sih. Siapa tahu anak-anak di RT 8 ini nggak ada yang terlibat. Ini anak luar semua ini? Anak luar semua nih. Nah, ini kan perang legok, kita nggak tahu. Berarti mainnya di rel gitu? Di rel ya. Di subuh pada rame. Perang petasan gitu? Ngerinya takut apa-apaan, terpanik, lari karena kereta. Aksi serupa selalu terjadi setiap bulan Ramadan. Warga meminta polisi segera mengambil tindakan tegas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Sukabumi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di jasad bocah 12 tahun yang dianiaya ibu tirinya. Menurut ayah korban, putranya pernah alami kekerasan oleh ibu tirinya pada tahun lalu. Ini pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas? Dipukul? Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Banyak. Loba aja. Kabar duka datang dari Sukabumi. Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi setelah dianiaya ibu tirinya. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun, kejadian tersebut selesai dengan dimediasi. Terjadi ya. Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu. Kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Sementara itu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Setupa Polri menemukan sejumlah luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh korban. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah luka tersebut akibat penganiayaan atau bukan. Bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Setiawan di Sukabumi, Jawa Barat.
Selamat sore Budi, bagaimana perkembangan kasus ini? Boleh dijelaskan? Ya, selamat sore Diandra. Selamat sore juga pemirsa. Saat ini kasus kematian NS 12 tahun bocah asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi masih dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 16 saksi termasuk tenaga medis dari puskesmas dan rumah sakit. Hal itu dilakukan untuk mengetahui pertama kali korban saat dilakukan perawatan di rumah sakit tersebut. Diandra. Baik, Budi, sementara itu apakah ibu tiri korban atau terduga pelaku ini sudah ditangkap atau sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya, hingga saat ini Satreskrim Polres Sukabumi masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Nah, untuk status ibu korban sendiri saat ini masih sebagai terlapor dan masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sukabumi. Untuk selain itu polisi juga masih menunggu hasil otopsi yang keluar pada minggu mendatang. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian. Seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 dusun Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Minggu pagi ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 dusun Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Air berwarna coklat pekat menggenang hingga ke dalam rumah. Tercatat masih ada 760 lebih rumah di dusun Pengasinan dan Kampek yang terendam banjir. 950 jiwa pun kini masih mengungsi. Banjir dipicu curah hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut, serta luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Menurut warga, banjir kali ini menjadi yang terparah. Pasalnya bencana terjadi saat bulan Ramadan, saat masyarakat menjalankan ibadah puasa, namun kesulitan untuk memasak sahur dan berbuka. Berarti masih dalam nih Pak? Masih dalam, masih semeter. Masih semeter. Bapak masih ngungsi? Masih ngungsi. Ngungsi. Iya, masih ngungsi. Hingga kini warga tetap waspada karena khawatir banjir kembali naik. Warga pun berharap penanganan normalisasi sungai, peninggian tanggul, serta perbaikan saluran air dipercepat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.